Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di slide ini kita akan melihat mengenai pembahasan soal untuk rubrik asah otak 6 yang mengangkat masalah penyedia jasa pengantaran air mineral. Sekarang kita lihat soalnya terlebih dahulu, ya. PT Segar Maju Jaya atau SMJ merupakan perusahaan penyedia air mineral alami bagi depot-depot isi ulang air mineral di daerah Jabodetabek. Perusahaan tersebut memiliki banyak pelanggan, sehingga untuk mengakomodasi permintaan yang sangat banyak, mereka menyediakan cukup banyak armada truk tangki pengangkut air. Truk-truk tersebut digunakan untuk mengangkut air dengan volume tertentu ke pelanggan. Unit-unit truk yang dimiliki PT SMJ memiliki jenis dan jumlah unit yang juga beragam. Jenis-jenis unit truk tersebut adalah truk A, kapasitas maksimum 1000 liter sebanyak 14 truk. Truk B, kapasitas maksimum 2000 liter sebanyak 12 truk. Truk C, kapasitas maksimum 4000 liter sebanyak 10 truk. Truk D, kapasitas maksimum 8000 liter sebanyak 8 truk. Truk E, kapasitas maksimum 16.000 liter sebanyak 6 truk. Dan truk F, kapasitas maksimum 32.000 liter sebanyak 4 truk. Truk-truk tersebut memiliki spesifikasi teknis, yaitu ketika memuat air, seluruh volume dalam tangki air truk tersebut harus terisi penuh. Ketika mengantarkan air, setiap truk tersebut dikemudikan oleh seorang pengemudi yang diupah setiap kali mengantarkan air ke pelanggan. PT SMJ adalah perusahaan yang sangat memperhatikan efisiensi. Mereka tidak ingin biaya untuk mengupah pengemudi truk membengkak, sehingga sebisa mungkin mereka menggunakan jasa pengemudi sesedikit mungkin ketika harus mengantar pesanan air. Jika terdapat pelanggan di daerah Bogor yang memesan air sebanyak 53.000 liter, tuliskan jenis truk apa saja yang harus diberangkatkan berikut jumlah armada truk tersebut. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan definisi dan formulasi masalah. Seperti yang telah disampaikan di perkuliahan, bahwa kita harus melihat inti dari masalah yang akan kita selesaikan. Lalu kita tentukan poin-poin penting dari masalah sehingga kita bisa fokus untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini kita highlight gitu ya, kita beri warna untuk kalimat-kalimat penting yang harus kita pertimbangkan dalam memecahkan masalah. Di sini yang kita highlight yang pertama adalah unit-unit truk yang dimiliki PT SMJ memiliki jenis dan jumlah unit yang beragam. Lalu yang di-highlight adalah jenis-jenis truk, ya, truk A, truk B, truk C, truk D, truk E, dan truk F, beserta kapasitas maksimumnya dan jumlah armada yang tersedia untuk masing-masing jenis truk tersebut. Lalu berikutnya yang penting adalah di sini seluruh volume dalam tangki air truk harus terisi penuh, jadi tidak boleh ada yang terisi sebagian. Lalu truk tersebut dikemudikan oleh seorang pengemudi. Jadi satu truk hanya diisi oleh satu pengemudi, tidak ada yang lain. Lalu yang terakhir adalah yang diharapkan adalah menggunakan jasa pengemudi sesedikit mungkin. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan definisi dan formulasi masalah yang akan kita selesaikan. Yang pertama adalah unit-unit truk yang dimiliki oleh PT SMJ. Di sini kita catat ada 6 jenis truk, ya, A, B, C, D, E, F dengan kapasitas dan jumlah masing-masing. Lalu berikutnya adalah ketentuan yang harus dipenuhi seluruh tangki terisi air. Jadi tidak ada truk yang membawa air dengan tangki yang sebagian kosong. Jadi seluruhnya terisi air.
Lalu berikutnya adalah setiap truk dikemudikan seorang pengemudi. Jadi satu truk hanya diisi oleh seorang pengemudi saja. Lalu berikutnya diinginkan jumlah pengemudi minimum atau paling sedikit. Dan yang ingin kita pecahkan adalah bagaimana kalau truk-truk tersebut harus mengirimkan air sebanyak 53.000 liter. Armada apa saja yang harus diberangkatkan untuk membawa air 53.000 liter beserta jumlah masing-masing armada tersebut. Nah, kalau kita lihat, masalah yang ingin kita pecahkan adalah masalah optimasi. Apa masalah optimasi yang dimaksud di sini? Yakni mencari jumlah pengemudi paling sedikit atau nilai minimum untuk mengantarkan 53.000 liter air. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih atau kita gunakan satu atau lebih truk dengan kapasitas terbesar yang dapat menampung volume air. Nah, lalu setelah kita masukkan air ke dalam truk tersebut, maka kita akan mendapatkan sisa volume air yang dapat kita hitung dengan volume air yang belum ditampung dikurangi dengan jumlah truk dikalikan dengan kapasitas truk. Nah, lalu berikutnya, jika masih ada air yang belum dimasukkan ke dalam truk, maka kita lakukan kembali langkah nomor 1 tadi, ya, sampai volume air seluruhnya habis atau nilainya 0. Nah, solusi ini dikenal dengan solusi greedy, yakni mencari solusi terbaik untuk situasi atau keadaan saat ini. Baik, mari kita pecahkan masalah kita. Di awal kita memiliki volume air sebanyak 53.000 liter. Langkah pertama adalah melakukan alokasi menggunakan satu unit truk F. Mengapa kita memilih satu unit truk F? Karena truk F adalah truk dengan volume terbesar yang bisa mengangkut air sebanyak 53.000 liter. Nah, truk F ini memiliki kapasitas 32.000 liter. Sehingga jumlah truk F yang diperlukan hanya satu unit. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan 2 unit, berarti kita memiliki 64.000 kapasitas truk. Sementara air yang ditampung hanya 53.000 liter. Dengan demikian, akan ada sisa volume di dalam truk tangki F yang tidak terisi penuh. Ya. Dan ini tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, yang kita pilih cukup satu unit truk F saja, sehingga satu truk F tersebut terisi penuh. Nah, berarti kita masih memiliki sisa volume air yang belum dimasukkan ke dalam truk, yakni 53.000 dikurangi 1 kali 32.000 sama dengan 21.000 liter air. Nah, selanjutnya, dari sisa volume air tersebut, kita lakukan alokasi yang kedua. Kalau kita lihat, yang bisa kita pilih adalah satu buah truk E. Kenapa? Ya tadi dengan pertimbangan truk E adalah truk dengan kapasitas terbesar yang mampu secara penuh menampung sisa volume air. Mengapa kita tidak memilih truk F? Ya karena sesuai ketentuan tadi, kalau kita memilih truk F, maka akan ada sisa ruang kosong di dalam truk F. Makanya di sini kita pilih truk E. Nah, sehingga sisa volume air yang ada ketika 21.000 liter tadi dimasukkan ke truk E adalah 21.000 dikurangi 1 dikali 16.000 sama dengan 5.000 liter. Nah, di sini kita masih punya sisa volume air yang belum dimasukkan ke dalam truk tangki.
Sehingga kita harus mengalokasikan truk ketiga. Truk yang kita pilih adalah truk C. Nah, lalu berapa jumlah truk C yang diperlukan? Cukup satu. Truk C memiliki kapasitas 4.000 liter. Ya. Nah, sehingga sisa volume yang ada setelah air 5.000 liter ini dimasukkan ke truk C adalah 5.000 dikurangi 1 dikali 4.000 sama dengan 1.000 liter. Nah, lalu sisa 1.000 liter ini harus kita masukkan ke truk yang lain. Maka kita lakukan alokasi keempat, yakni menggunakan 1 unit truk A. Truk A adalah truk paling kecil dengan kapasitas 1.000 liter. Nah, dengan demikian, sisa volume ketika 1.000 liter air dimasukkan ke truk A adalah 1.000 dikurangi 1 dikali 1.000 sama dengan 0. Nah, kita lihat ya, sisa volume sudah sama dengan 0. Artinya, seluruh air sebanyak 53.000 liter sudah dimasukkan ke dalam truk-truk yang kita pilih tadi. Jadi sisa volume 0 artinya adalah seluruh air sudah terangkut oleh truk-truk tangki. Dan di titik ini masalah sudah kita selesaikan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pemecahan masalah tadi? Jadi, armada yang diberangkatkan oleh PT SMJ adalah 1 unit A, 1 unit C, 1 unit E, dan 1 unit F. Baik, demikian pembahasan soal kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selalu semangat serta jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.